Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain. Keduanya syarah dan matan ini ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam madhab al-imam asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 20 dan ini adalah video yang ke-79. Kita lanjutkan ke qauluhu thumma inna ru'yatal bari jalla wa ala biquwwatin yaj'aluha Allahu fi khalqih. Bahwasanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ijma' bahwa orang-orang mukmin di surga kelak akan melihat zat Allah secara langsung. Hanya saja terkait teknisnya tentu disesuaikan, karena alam nasut dan alam jabarut itu berbeda frekuensi, jadi perlu disederhanakan atau kemampuan kita ini di-upgrade supaya bisa setara dan bisa mengimbangi teknis di alam jabarut, seperti itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa inna ru'yatal bari, dan sesungguhnya teknis melihat secara langsung al-bari kepada zat Allah yang maha mencipta, jalla maha agung siapa al-bari, wa ala dan maha tinggi siapa al-bari, yaitu biquwatin dengan adanya kekuatan, ada upgrade, yaj'aluha yang menjadikan siapa kepada itu kuat, siapa Allahu Allah, fi khalqihi dalam ciptaannya Allah. Jadi mata kita ini perlu diberi kekuatan khusus, perlu ditingkatkan lagi agar lebih selaras dengan frekuensi di alam jabarut, karena alam nasut manusia ini berbeda juga dengan alam malakut, alamnya para malaikat. Kita lanjutkan. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan, fiha di dalam itu ru'ya, apa muqabalatun saling berhadapan, wala jihatun dan dari arah mana atau dari satu sisi, wala ittisali asyi'atin dan tidak perlu terhubungnya cahaya bil mar'i dengan objek yang dilihat. Jadi teknis ru'yatul bari ini tidak perlu saling berhadapan, tidak perlu dilihat dari sudut mana, dan tidak perlu efek penerangan cahaya bil mar'i untuk kita melihat objek yang dilihat. Wa in wujida, dan meskipun ditemui, bisa ditemukan, apa dzalika itu asyaratul madkur, muqabalah, jihad, ittisal asya'a fi ru'yati ba'dina, dalam cara melihat sebagian kita li ba'din kepada sebagian yang lain, al-mu'tadati yang reguler, ya, yang terbiasa di dunia ini. Misalnya kita ada melihat pulpen warna hitam, tentu di sini perlu berhadapan
mata ketemu pulpen. Kemudian ada jihad, kita melihat dari arah atas. Walatisoli asyiatin, dan juga perlu efek penerangan cahaya. Karena ketika ruangan gelap, mata kita tidak bisa mengakses cahaya, maka mata kita tidak bisa melihat. Kemudian wala gharabata, dan tidak ada keanehan, tidak ada muskil, yaitu wujud fi dzalika, di dalam itu adamul istirat. Dan teknis ru'yah ini secara logika memang biasa saja, li'annallaha, karena sesungguhnya Allah subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala, dan maha tinggi siapa Allah, yaitu yudraku, bisa diidrak, bisa difahami, bil aqli, dengan logika kita, munazzahan, halnya dibersihkan, disucikan dari muqabalah, jihad, dan ittisalu asyi'ah. Fakadha, maka yaitu tetap seperti itu, seperti ini, al-idrak bil aqli bil basari. Jadi al-idrak bil basar, dengan mata kita bisa memahami Allah dengan pandangan kita. Jadi kita bisa mengidrak zat Allah dengan akal secara munazzah, disucikan dari segala kekurangan, maka mata kita pun bisa memahami, melihat zat Allah disucikan dari segala kekurangan. Lianna kilahuma, karena sesungguhnya keduanya, akal dan basar, jadi pemikiran dan penglihatan, yaitu makhlukun, adalah makhluk juga. Ini teknisnya seperti seorang presiden ya. Ada seorang rakyat jelata, katakanlah namanya Khalid, ingin ketemu Presiden Prabowo. Tentu ini ada SOP, ada prosedur yang sangat berlapis untuk bisa bertemu langsung. Nah, di sini Bapak Prabowo ini berkenan untuk menyingkirkan semua SOP ini, prosedural ini. Jadi langsung si Khalid ini mendapatkan mandat untuk menghadap presiden di Istana Negara misalnya, di hari tertentu, pada jam tertentu. Itu lebih ke penyederhanaan prosedur. Makanya di sini wala gharabata fi dzalik, tidak ada yang aneh, karena Allah Subhanahu wa taala bisa menyederhanakan, bisa memberikan suasana, bisa memberikan kekuatan, dan seterusnya. Wa ila dzalika, dan kepada itu al-madhkur min adam ishtiratil muqabalah, adam ishtiratil jihah, adam ishtirati ittisali asyi'ah, kullihi, tegasnya seluruh itu, dzalik asyarat ala isyarah, siapa al-allamah, itu orang yang sangat alim, al-laqaniyu, yaitu Syekh Ibrahim al-Laqani, fi Jawharat Tauhid, dalam matan Jawhar Tauhid ada nazam Maharajaz karya Syekh Ibrahim al-Laqani, namanya Jawhar Tauhid. Kita kenalan dulu dengan Syekh Ibrahim al-Laqani. Nama beliau adalah Burhanuddin Abul Imdad atau Abu Ishaq Ibrahim bin Hasan bin Ali bin Abdul Quddus bin Al-Wali Syahir Muhammad bin Harun Al-Laqani Al-Maliki Al-Misri. Kemudian di antara karya-karya beliau ya, di antaranya adalah kitab Al-Budurul Lawami', Hasyiyah Jam'il Jawami', kemudian ada matan Jawhar Tauhid, ada Tawdih Alfaz Jurmiyah, kemudian ada Khulasatut Ta'rif Bidaqaid Kit Tasrifnya, kemudian ada Manari Usulil Fatwa wa Qawaidil Ifta bil Aqwa, dan seterusnya. Inda dzikri al-jaiz bihaqi ta'ala, ketika menjelaskan hal-hal yang jaiz akli di pihak ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala, biqauli, dengan dauhnya Syekh Al-Laqani. Ada bait ke 55 dan 56. Wa minhu ayyuzara bil absari lakin bila kaifin walan hisari lil mu'minina
إذ بجائز ألقت هذا وللمختار دنيا ثابتت. Ada Bahar Rojaz, ada nazamnya dari Parung ya ini. Wa minhu ayyunzura bil absari lakin bila kaifin walan hisari lil mu'minina idh bijaiz uliqat hadza walil mukhtari dunya sabatat. Wa minhu, dan itu tetap min ba'di afradi jaizat al-aqliyat, di antara kategori jaiz akli. Jaiz akli itu bisa difahami ada dan tiadanya. Contohnya begini, besok hari itu bisa turun hujan dan bisa cuaca cerah ya. Cuaca cerah. Jadi bisa turun hujan dan bisa cuaca cerah. Kalau misalnya hujan bisa diterima, bisa. Kalau misalnya besok cuacanya cerah, bisa diterima, bisa. Itulah namanya jaiz akli. Jadi ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Misalnya si Khalid mengungkapkan cinta kepada Neng Hindun ya. Wahai Hindun, maukah kamu menikah dengan saya? Maka Hindun ada peluang menjawab iya dan ada pula peluang menjawab tidak, dan itu bisa diterima karena Khalid ini orangnya gentleman ya, tidak gampang patah hati. Kalau gagal satu kali bisa dicoba di kali kedua, di kali ketiga. Kalau misalnya ditolak sampai beberapa kali ya disabarin aja, dijalanin aja. Nanti juga akan ketemu dengan jodohnya gitunya Khalidnya ya, sing sabar baik. Ayun zoro bil absar, ini khabar muqaddam ya, cuman pakainya isim muawwal bis sharih, ada an masdariyah. Nazara yanzuru nazran wa minhu nazruhu bil absar. Di antara sebagian jaizah akliyah adalah melihat zat Allah bil absari, dengan pandangan mata kita nih, mata kepala kita, lakin tetapi bila kaifin, tanpa ada kaif. Kaif itu tadi ya, ada muqabalah, jihad, ittisali, wala hisarin, dan tidak bisa diringkas, min qurbin wa bu'din, ada jarak jauh dan dekat ya, antara jelas dan pudar pandangannya dan seterusnya. Jadi ini bila kaifin wala hisarin lebih mirip perbandingan dengan Khalid yang ingin bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo ini menyederhanakan SOP atau prosedural. Jadi yang rumit-rumit ini harus ke sini, itu disingkirkan sama Pak Prabowo. Itu maksud bila kaifin walan hisarin. Tidak perlu harus ke RT, harus ke lurah, harus ke camat, harus ke bupati, harus ke gubernur, harus ke menteri, dan harus ke Seskab, sekretaris kabinet, kemudian ke Pak Prabowo. Itu panjang sekali ya teknisnya. Jadi bila kaifin, langsung Pak Prabowo mengambil alih, Khalid boleh ketemu Pak Prabowo secara langsung di Istana Negara pada hari H, pada jam H tertentu misalnya. Kemudian lil mu'minina, oleh an-nazru lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin, id karena bijaizin, id uliqat karena di ta'liq, dikaitkan apa, an-nazru bil jaizin dengan jaiz akli. Ini asal mulanya dalam sejarah request Nabiullah Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya sangat to the point ya. Arini anzur ilaik. Ya Allah, nampakkan zatmu, aku akan melihat secara langsung. Kemudian Allah menta'lik ya, dengan waktu itu adalah objeknya adalah gunung. Fa in istaqarat ala makani fasawfa tarani. Kalau gunung itu bisa stabil, maka kau bisa melihat zat aku, yakni zat Allah. Jadi itu jaiz akli. Contohnya begini, Khalid punya teman namanya Zaid. Khalid bilang ke Zaid, Zaid, besok kita berangkat
ke Cikarang, Bekasi. Mau ngapain? Mau ngelamar kerja misalnya. Zaid menjawab chat di WA itu, Khalid, kalau besok nggak hujan, kita berangkat. Itu jawaban dari Zaid. Berarti proses keberangkatan ke Cikarang Bekasi ini bisa terlaksana. Kenapa? Karena di ta'liknya adalah jaiz akli, yaitu adanya hujan dan tidak adanya hujan. Kalau misalnya hujan, berangkat. Kalau tidak ada hujan, kalau misalnya tidak ada hujan, berangkat. Kalau ada hujan, ya berangkat. Kebetulan hujan dan tidak adanya hujan itu bisa dipahami. Artinya sama-sama mungkin terjadi. Nah, di sini juga Allah menta'lik kepada gunung. Kalau misalnya gunung itu stabil, maka gunung ketika stabil, Nabi Musa bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan stabil dan tidaknya gunung itu bisa diterima secara akal. Kemudian gunung itu pun hancur lebur, maka Nabi Musa tidak mendapatkan mandat untuk ru'yatul bari atau mukasyafatul zat fid dunya. Kenapa? Karena hadza walil mukhtari dunya sabatat. Ini adalah PIV untuk Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ghairu, tidak selain Nabi. Jadi Nabi Musa statusnya hanyalah mukasyafatus sifat, terbukanya sifat kudrat, di sifat ma'ani, yakni sifat sifat kalam, ya, kalamullah. Jadi Musa kalimullah, itulah Nabi Musa. Hadza, adapun ini nazru, yaitu sabatat. Hadza walil mukhtari dunia sabatat. Ini kita jadikan hadza ini ifham hadza. Pahamilah ini ya, wahai Nabi Musa, pahami kamu itu derajatnya di bawah Nabi Muhammad. Kita harus puji terus Nabi Muhammad. Ya, kalau kita puji-puji Nabi Musa, nanti Nabi Muhammad cemburu ya. Wahai Nabi Musa, kita ini umatnya Nabi Muhammad, dan kita meyakini bahwa pangkatnya Nabi Muhammad itu di atasnya Anda. Hadza ifham hadza, fahamilah ini, walil mukhtari wa thabatat, dan telah tetap terjadi apa ar-ru'yah lil mukhtari, bagi Nabi Muhammad yang terpilih dunia di kehidupan dunia. Titik. Jadi mukasyafatul dzat terjadi di dunia ini dalam keadaan sadar beserta fisiknya Nabi Muhammad, satu-satunya yang bisa mengakses, ya, ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha, di mana di area tersebut malaikat Jibril pun tidak mendapatkan mandat untuk sampai di area tersebut. Wa asyara ilaihi sa'idun sahibu bad'il ma'ali biqauli. Wa asyara, dan telah isyarah, ilaihi kepada itu an-nazrul madhkur, bahwa ru'yatul bari, ya, aidon halnya juga, siapa sahibu bad'il ma'ali, pemilik nazom bad'ul amal, ini sebuah nazom yang sangat legendaris dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada namanya nazom bad'ul amali, terdiri dari kurang lebih 60-an bait ya, ada 66 atau 68 bait. Kitab ini karya dari Sirajuddin Ali bin Utsman Al-Aushi Al-Farghani Al-Maliki, wafat pada tahun 575 Hijriah, dan disyarahi oleh Syekh Mula Ali Al-Qari, murid dari Syekh Zakaria Al-Ansari ya. Syekh Mula Ali Al-Qari ini saudara seperguruan dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian namanya adalah Syarah Daw'ul Ma'ali. Syekh Mula Ali Al-Qari wafat pada tahun 1014 Hijriah. Ini populer dengan nazom Yaqulul Abdu dalam ilmu tauhid. Baharnya adalah bahar wafir. Kira-kira bait awalnya seperti ini. Yaqulul abdu fi bada'il
amali li tauhidin binazmin kal laali. Jadi yaqulul abdu fi bad'il amali li nahwi li tauhidin ya, li tauhidin binazmin kal laali. Itu. Ini ada bait ke-20 dan 21. Kalau ini tadi Johar Tauhid, bait ke-55 dan 56. Dalam nazam Bad'ul Amali bait ke-20 dan 21, jadi Syekh Sirajuddin Al-Aushi menuliskan yarahul mu'minuna bighairi kaifin wa idrakin wa darbin min mithalin fayansawna an-na'ima idza ra'awhu faya khusrana ahlal i'tizali. Ini mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun fa'ulun. Itu wazannya bahar wafir. Yarahu melihat kepada zat Allah siapa al-mu'minuna orang-orang mukmin bighairi kaifin dengan tanpa kaif, artinya tanpa teknis, wa idrakin dan tanpa idrak, artinya idrak yang seperti biasa ya, idraku ba'din li ba'din bil basar wa darbin dan sebuah perumpamaan min mithalin dari sebuah perumpamaan, dari sebuah rekayasa tertentu. Fayansawana maka melupakan siapa al-mu'minun ahlul jannah an-na'ima kepada segala kenikmatan idza ra'awhu apabila melihat siapa al-mu'minun kepada Allah. Faya khusrana ahlil i'tizali wahai kerugian bagi para madhab Mu'tazilah pada masa itu. Karena Syekh Sirajuddin di sini abad ke-6 Hijriah, jadi masih aktif para Mu'tazilah. Kalau sekarang Mu'tazilah sudah dikubur dalam-dalam, hanya saja hidup di kalangan para liberal ya, yang terlalu percaya diri, mendewa-dewakan akal, yang terlalu percaya dengan logika. Itu biasanya para liberal yang berbebas berekspresi, terlalu bebas kebablasan. Kita ulangi, yarahul mu'minuna bighairi kaif. Syekh Sirajuddin Al-Aushi menyatakan orang-orang mukmin akan melihat zat Allah tanpa kaif, tanpa idrak seperti kita biasa makhluk, wa durbin min mithalin tanpa perumpamaan. Fayin sawnan na'ima idza ra'ahu, kemudian mereka lupa sedang berada di surga dengan segala kenikmatannya ketika melihat zat Allah. Faya khusrana ahlil i'tizali, maka kerugianlah bagi kalian wahai para Mu'tazilah yang menolak ya bahwa Allah bisa dilihat. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.